Nah, pada waktu biopsi, hasil biopsinya itu menyatakan kalau itu kanker. Hai, selamat datang di channel YouTube ini bersama saya Dasa dari podcast Di Situ Bercerita. Semoga melalui cerita dan perspektif hidup para sahabat, kita dapat memperkaya literasi, dapat melihat dunia dari berbagai perspektif yang berbeda untuk menjadi pribadi yang lebih memanusiakan diri sendiri dan orang lain. Subscribe channel YouTube ini dan bagikanlah tiap cerita kepada tiap telinga dan mata. Terima kasih dan selamat berbagi. Oke, saya Irfani Jedida Sopamena. Saya dipanggil Irvi. Panggilan rumahku Pipi, which is everyone calling me Pipi now. Saya umurnya sudah tua, nggak tua-tua banget lah ya. Uh, saya sudah kerja hampir 3 tahun di Makassar. Saya kerja di Eigner, Hugo Boss, Furla, dan Geox. Jadi kalau mau beli silakan hubungi saya, tetap beriklan. Si marketing. Sakitnya waktu itu saya kena cancer. Cancernya lymphoma non-Hodgkins, itu ketahuannya di Jakarta waktu saya sedang pulang. Jadi dulu saya kerja di Kalimantan, saya harus pulang bukan pulang, harus. Jadi kami setiap 3 bulan libur 2 minggu pulang. Jadi pulang kemana aja. Dan rumah itu waktu itu di Jakarta. Jadi saya pulang ke Jakarta, hanya pulang buat libur, terus tiba-tiba saya pikir telinganya kayak turbulence. Biasa kalau kita turbulence pesawat terus ada kayak telinganya kita jadi kedap begitu. Nah itu yang bikin saya ngerasa oh mungkin ini, terus kayak kok sampai 3 hari nggak hilang, 4 hari nggak hilang, 5 hari nggak hilang. Memutuskan untuk ke dokter THT. Nah pas ke dokter THT itu dokter periksa, pikirnya oh mungkin bisa jadi saya juga flu terus karena sinusitis. Jadi sampai diputuskan CT scan. Waktu CT scan masih pikir, oh mungkin dia perlu lihat lebih detail, mungkin dokter di Jakarta lebih canggih, jadi dia butuh lihat lebih detail isi kepalanya. Nah ternyata pada saat setelah CT scan, balik konsul ke dokter buat persiapan operasi sinusitis dikiranya, dokter menyampaikan kalau ternyata di belakang hidung saya, antara hidung dan tenggorokan itu ada benjolan. Tapi hasil CT scan kan menyatakan, oh ada benjolan nih, tapi belum tahu nih benjolannya nih apa, gitu. Tidak. Akhirnya orang tua saya memutuskan, oke kalau gitu kita lanjut untuk pemeriksaan lebih detail. Saya memutuskan pulang ke Makassar. Kalau di Makassar lebih banyak koneksi saya, salah koneksi, channel-channel saya, jadi lebih enak berobat di Makassar. Dan ternyata pas pulang langsung ke dokter THT yang di Makassar, THT onkologi khusus buat THT buat yang kanker, terus dioperasi. Sebelum operasi di endoskopi dulu. Jadi di endoskopi untuk dibiopsi supaya lebih cepat kita tahu nih apa nih. Nah, pada waktu biopsi, hasil biopsinya itu menyatakan kalau itu kanker dan perlu segera diangkat karena mau dilanjutkan kemoterapi. Begitu kira-kira awalnya saya tahu kalau saya memiliki kanker di badan. Jadi 2016 Oktober, jadi kalau lymphoma non-Hodgkins itu adalah blood cancer. Di Indonesia, saya nggak tahu pastinya bagaimana, tapi itu adalah blood cancer. Jadi kanker darah itu ada beberapa jenisnya, ada limfoma, ada leukemia, ada satu lagi saya lupa. Ya itu pokoknya ada 3 jenis. Nah, limfoma itu yang orang sebut dengan getah bening. Jadi itu kanker getah bening bahasa Indonesianya. Kanker getah bening itu bisa terjadi di semua kelenjar getah bening yang ada. Kebetulan saya itu posisinya agak-agak rumit. Biasanya orang di leher, pokoknya di mana ada kelenjar getah bening, yang paling sering di leher katanya. Nah, saya itu adanya di belakang hidung posisinya. Jadi buat
terapinya sendiri itu lewat dokter THT onkologi, karena yang bisa masukkan alat untuk mengecek ke dalam itu apa, itu adalah dokter THT onkologi. Tapi setelah dokter melakukan operasi dan perawatan awal, lalu kemudian dirujuklah ke hematologi onko, yang bagian kemo-kemo. Saya kalau ditanya, "Apa itu KAHOM?" Hematologi onko. Pokoknya itulah dokter yang kemo-kemo orang itu, gitu. Dan itu semua di Makassar. Bakat, kalau kita banyak ngikutin kajian dokter-dokter dari luar negeri, dia selalu bilang kalau ini tuh adalah investasi dari gaya hidup. Tentu saja pemicu trigger terbesarnya adalah bakat. Jadi bakat itu maksudnya gini, dalam genetiknya kita tuh ada yang anterin. Jadi ada keluarga kita yang pernah sakit juga, mau itu di buyutnya kita kek, di mana kek, itu ada triggernya. Tapi di zaman sekarang ada beberapa kasus yang dijelaskan bahwa enggak kok, keluarganya nggak ada yang pernah sakit kanker, tapi dia kanker. Bisa jadi investasi bakat dia berlebihan. Misalnya saya minum sambil melihat, saya punya minuman kemasan, teh-teh kemasan yang tinggi manisnya, gitu. Itu bakat. Tapi kan bakat itu juga bisa diasah karena latihan setiap hari kan. Ini juga kalau tiap hari kita makan, kalau tiap hari, saya nggak boleh sebut brand, maaf, instant food. Kalau kita tiap hari minum minuman kemasan, itu investasi. Dan itu investasi jangka panjang. Dan saya jangkanya panjang sekali. Saya suka sekali minuman-minuman ini. Bahkan dokterku bilang kalau jenis kanker itu harus ada yang pernah lewati. Itu menurut dokterku ya. Jadi kalau misalnya saya salah bicara ini ada yang tidak setuju, tolong hubungi dokter saya. Nanti saya kasih namanya. Saya nggak mau disalahin. Dokterku sampai panggil suruh orang tuaku untuk urut siapa kira-kira di orang-orang dulu, misalnya tantenya mama atau papa yang pernah mengalami sakit ini, kanker limfoma ini. Harus ada di urutan keluarga. Lucu sekali, saya waktu pertama kali dikasih tahu dokter ya, dokter pertama kali, karena itu yang ngasih tahu bilang ada benjolan, belum ngasih tahu bahwa ini kanker, itu saya datang dengan persiapan untuk operasi sinusitis. Jadi can you imagine that people come to the doctor pikirnya cuma operasi sinusitis saja, terus yang kayak ya udahlah ini cuma sinusitis, lalu tiba-tiba masuk dokter bilang ada benjolan, kemungkinan besar kalau dilihat dari modelnya itu adalah kanker. Tapi itu pun belum tentu harus dilakukan biopsi untuk memastikan. Nah, waktu dikatakan itu, hal pertama reaksiku adalah, dokter kenapa AC-nya dokter dipasang di belakang kepalanya dokter? Ini dingin sekali. Jadi ternyata grieving semua orang tuh beda-beda caranya. Saya nggak sempat menangis, saya nggak berpikir untuk sedih. Saya malah lebih defensif dalam pengertian saya memikirkan hal-hal lain di luar itu gitu loh. Saya memikirkan mamaku bagaimana ini, bapakku bagaimana, how to handle dengar ini, saudara-saudaraku bagaimana. Itu adalah hal pertama yang ada di kepalaku. Bahwa kalau saya menangis, mereka bagaimana? Puji Tuhan ya, saya dikaruniakan orang-orang hebat di sekitarku. Jadi saya punya sahabat-sahabat yang dokter ahli dan mereka yang datang ke saya bahwa jangan baca Google gitu-gitu, bahwa Google itu bukan sources yang jadi kalau kita baca tuh, kalau di Google tuh kalau baca limfoma terus keluarlah misalnya nama artis-artis yang pernah mengalami itu dan meninggal dan tidak ada sekarang. Jadi itu kayak jangan baca karena itu bukan referensi yang ilmiah. Jadi waktu itu sahabatku ada satu yang datang, dia kasih saya jurnal mengenai limfoma. Lalu dia bilang, kau baca ini, saya kirimkan kau di emailmu, kau baca, jangan kau baca yang lain. Ini adalah penelitian ilmiah terbaru mengenai limfoma non-Hodgkins. Sebelum operasi,
Saya nggak ada apa-apa aja, saya panikan anaknya. Karena jadi begitu saya tahu saya sakit, saya panik. Saya lebih panik bahwa bagaimana handle nanti, bagaimana kalau kemoterapi itu sakitnya kayak apa, karena kan kita kan nonton film ya, terus kita suka lihat film-film yang dilebay-lebayin tentang, eee, sakit gitu. Jadi yang kayak, oke ini cukup mengerikan, terus kayak, nanti kalau saya botak bagaimana? Lebih ke, terus nanti kalau saya jelek bagaimana? Gitu. Ya nggak penting sih, jadi ketakutanku menjadi hal yang tidak penting terhadap hal-hal yang sebenarnya kalau kita pikir normal, nggak penting ini yang dia takutkan. Rambut rontok ya? Muntah tidak? Jadi jadi itu, selalu diingatkan bagi orang-orang yang mungkin dengar ini, perlu diketahui bahwa setiap orang yang menjalani kemoterapi itu beda-beda reaksinya di badannya. Dan itu semua tergantung how we handle it. Di saya ngefek dikasih reward. Jadi saya sendiri ngasih reward ke badanku. Mungkin kan dari kecil orang tuaku selalu mendidik untuk if you want something, you should do this, nanti dapat reward ini gitu loh. Jadi saya sendiri punya formula itu dan dokterku bilang kalau saya adalah tipe yang itu, yang ngasih reward ke saya, lalu saya akan, berusaha. Jadi waktu itu rewardku adalah kalau dalam 3 kemo pertama, which is itu, kemo ketiga itu tanggal 23 Desember. Bayangkan betapa menyedihkannya hidupku, tanggal 25 Natal, 23 saya kemoterapi. Jadi kalau sampai kemo ketigaku di tanggal 23 itu saya tidak muntah, maka tanggal 24 kakakku akan kasih saya handphone yang saya mau sekali. Jadi, di-reward bahwa tidak muntah sama sekali. Jadi dari kemo pertama sampai kemo ketiga tidak ada muntah sama sekali, tidak ada. Sepupuku terus bilang gitu loh bahwa, "Koto itu kalau kau rasa kau mabuk tapi nggak pernah sadar-sadar, begitu rasanya orang di kemo." Efeknya tuh sama, kayak mabuk nggak pernah sadar-sadar. Jadi itu kayak high tapi nggak high, terus kayak nggak cukup aja gitu loh. Badanku tuh kayak sakit gitu loh karena kelamaan begitu, terus kayak, "Oke, baiklah," kayak gitu. Jadi saya memulai kemoterapi sudah dengan pengetahuan itu. Saya udah ngeh bahwa, oke, saya bakalan semenderita itu dan diceritakan kalau itu rasanya kayak ditabrak truk, kalau rasanya tuh kayak Eee, kalau kita kerja event, zaman dulu saya kan kerja event, magang kiri kanan. Kalau kerja event terus nggak tidur-tidur 3 hari, kerasa badan tuh kayak gitu. Jadi kayak, oke, saya sudah bisa punya bayangannya. Jadi waktu mau dilalui itu sudah tahu bahwa, oh ini akan seberat ini. Lah kalau di saya kemoterapi itu, awalnya jadi begini, di saya tuh, saya 2 kali kemo. Saya 2 kali siklus. Jadi saya 12 kali kemoterapi. Normal orang kalau di umur kita itu, kemoterapinya 6 kali. Tergantung sih sakitnya apa. Jadi saya di kemo pertama 6 kali. Setelah 6 kali kemoterapi, ternyata dia pindah ke lidah, belakang lidah. Jadi dan itu sudah lewat berapa bulan ya. Jadi itu saya lanjut lagi kemo untuk 6 kali kemo berikutnya. Jadi saya total kemo 12 kali dalam waktu 1 tahun 6 bulan. 12 jam itu tidak bisa bergerak karena, obat kemo itu keras. Jadi kalau kita gerak-gerak, dia kan nah syukurnya yang berikutnya saya udah pasang alat di sini. Bedak. Nih ada alat dipasang di sini, chemoport. Jadi di situ kalau kita gerak-gerak banyak, kalau yang di tangan dia bisa keluar, lalu kemudian dia kasih hangus sini tangan. Saya di kemo ke-6 itu kejadian. Jadi, kalau misalnya goyang-goyang, dia bisa keluar, lalu kemudian dia membakar seluruh perjalanannya. Jadi itu sakit sekali kayak kayak terbakar. Jadi saya rasa tuh kayak terbakar semua ini naik ke atas. Setelah selesai kemo, beda-beda efeknya. Di saya tuh pipis-pipis. Jadi, dalam kemo pun itu sudah mulai. Jadi begitu masuk yang warna pink, yang terakhir, itu pasti saya langsung pipis-pipis. Jadi mungkin kemungkinan besar dia tuh cara mengeluarkannya adalah dengan pipis-pipis di saya. Terus rempongnya saya adalah saya tidak bisa pipis di
Pampers. Saya orang bodoh. Saya nggak bisa pipis di Pampers. Otakku selalu memang lebih kadang-kadang itu yang bikin saya stres karena otakku lebih cerdas daripada badanku. Jadi, dia menstimulasi otakku, menstimulasi diriku bahwa saya nggak bisa mengeluarkan apapun dari badanku kalau tidak di tempatnya. Jadi dibuatkanlah saya pispot di samping kursi di samping tempat tidurku di rumah sakit. Supaya saya cuman turun ke situ untuk pipis terus naik lagi ke tempat tidur, gitu. Sebegitu rumitnya perjalanan kemo, tapi, it was good. Tepatnya begini, mungkin semenderita itu, tapi kalau sekarang saya dikasih duduk lagi dan saya memikirkan apa yang saya lewati, saya selalu berpikir begitu bahwa, "Ih, serius? Gila loh, ini Tuhan jago sekali sama saya." Saya saya adalah anak pendeta yang tidak religius. Dulu. Dulu. Tuhan bilang, "Heh, berhenti kau masih mau nakal." Nah, saya tempa kau sekarang. Jadi, setiap hari ada progres itu buat saya cukup. Waktu selama dalam kemoterapi itu adalah hal yang saya selalu tekankan sama diriku. Bangun aja udah normal, you should be thankful. Karena setiap kali saya pernah masa yang siapa yang bilang saya enggak stres? Of course, gile loh. Sakit banget tuh di kemo. Kemonya mungkin tidak sakit pada saat kemoterapi. During the chemo. Jadi kalau misalnya kamu kemo 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan itu banyak hal buruk terjadi padamu. When you say you're just a friend. Sudah di bawah normal. Jauh sekali. Sudah pernya tuh udah per 50 kalau saya tidak salah ingat. Gulaku 500 karena kesakitan, karena ada infeksi. Itu I saw everyone di keluargaku yang sudah pergi. So much more than just a friend.